Kendari, serta hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dimulai. Diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Persilakan kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari. Kepada Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari dan Ibu Hajah Sri Lestari Zulkarnain, SPD MSI. Yang terhormat Saudara-saudara unsur Forkopimda Kota Kendari, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kendari, Ketua Pengadilan Negeri, PHI Tripekor Kendari kelas 1A atau yang mewakili Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari atau yang mewakili Komandan Kodim 14-17 Kendari atau yang mewakili yang terhormat para wakil ketua beserta istri dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari baik yang hadir di ruangan ini, yaitu perwakilan 7 fraksi dan alat kelengkapan Dewan maupun yang mengikuti melalui virtual via Zoom meeting. Yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, para insan pers dan hadirin yang berbahagia, terkhusus yang kami muliakan para veteran di Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga
pada saat ini kita masih bisa menghirup udara kemerdekaan di negara yang kita cintai ini, serta dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari beserta Ibu, unsur Forkopimda, Saudari Sekda atas hadirnya di ruangan ini, serta pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari yang telah mengikuti secara virtual melalui Zoom meeting acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Besok, hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali warga Kota Kendari akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumentasi sejarah 76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, tentunya menayangkan pada kita sebuah sejarah besar yang paling menggembirakan, tak pernah dilupakan, selalu dikenang dan diperingati, yakni tanggal, bulan, dan tahun diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, sehingga secara de jure telah diakui menjadi sebuah negara yang mandiri serta terbebas dari cengkeraman penjajah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk tidak henti-hentinya mensyukuri berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang telah kita nikmati, serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa perjuangan para pahlawan Indonesia dalam memperjuangkan hak bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan. Perwujudan rasa syukur dan penghargaan tersebut haruslah diimplementasikan dalam bentuk peran serta dan dukungan penuh, utamanya terhadap pembangunan daerah negara kita. Memang saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami cobaan dengan adanya pandemi COVID-19. Namun kita tidak boleh pasrah dan apatis, serta menerima kenyataan tanpa berusaha untuk bangkit. Masyarakat harus berbesar hati mentaati regulasi protokol kesehatan COVID-19 yang telah dibuat oleh pemerintah karena demi satu tujuan, yaitu keselamatan bangsa. Yakinlah dan sadarilah bahwa pemerintah saat ini telah membangun strategi untuk keselamatan dari bencana COVID-19 dan juga keselamatan kelangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, saat ini di tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia, kita dituntut dan ditantang untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh dalam bingkai nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Menyikapi tuntunan dan tantangan tersebut, maka sudah sepantasnya ketangguhan perjuangan para pahlawan bangsa kita jadikan sebagai sumber inspirasi dan kekuatan, di mana mereka betul-betul totalitas dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan, bahkan dengan derajat air mata dan genangan darah hingga pengorbanan jiwa, hanya satu tujuan yang hendak dicapai, yakni meraih kemerdekaan. Tema Indonesia Tangguh tumbuh merupakan satu langkah besar mewujudkan impian Indonesia merdeka dalam arti sesungguhnya, yakni Indonesia terbebas dari kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Bahkan lebih dari itu, saya memaknai sebagai sebuah titipan pesan semangat kepada seluruh anak bangsa agar seluruh
agar selalu kuat dan tegar. Jangan lemah, jangan lengah hanya karena menghadapi sebuah ujian dan cobaan anak bangsa harus tangguh. Kualitas anak bangsa harus ditumbuhkan. Perekonomian negara dan pembangunan harus tumbuh dan terus bertumbuh demi meraih masa depan yang gemilang. Jika Indonesia sudah semakin tangguh dan semakin tumbuh, yakinlah masyarakat akan terlindungi, sejahtera dan cerdas, serta akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Oleh sebab itu, DPRD Kota Kendari mengajak pemerintah Kota Kendari agar selalu bersama-sama melakukan hal-hal yang pada hakikatnya adalah apa yang belum dilaksanakan, apa yang kurang dilengkapi, apa yang belum maksimalkan, apa yang tidak baik diperbaiki, apa yang kurang diperhatikan, dicermati dan diseriusi. Intinya, bangunlah Kota Kendari di mana semua warganya hidup dalam kemajuan dan kesejahteraan. Ingatlah, Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berusaha merubahnya. Jadi, jika ingin membuat Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, maka satu kata kuncinya, seluruh anak bangsa mau merubahnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan profesi, pekerjaan, dan bidang keahlian masing-masing. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berangkat dari tema hari ulang tahun ke-76, saya mengajak kepada seluruh insan di Kota Kendari, baik jajaran pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan elemen masyarakat, mari bersama-sama memikirkan, berbuat dan bertindak dalam satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penurunan angka pengangguran di Kota Kendari. Yakinlah dan kebersamaan dan tekad yang kuat di antara kita untuk melaksanakannya. Apa yang diceritakan akan tercapai sesuai harapan. Jangan menunda momen terbaik ini, segera bangkit. Semoga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, secara khusus atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari menyampaikan penghargaan kepada seluruh para pahlawan bangsa, baik di Kota Kendari maupun di seluruh Nusantara. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negara dan daerah yang kita cintai ini. Akhir kata, selamat berjuang, selamat bekerja, selamat membangun daerah dan negara kita tercinta ini dalam semangat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekali lagi, dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersatu padu membebaskan dari belenggu pandemi COVID-19. Semoga jerih payah saudara-saudari demi nusa dan bangsa mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Untuk memandu acara selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wali Kota Kendari. Kepada Bapak Wali Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Yang kami hormati
rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh tokoh-tokoh yang pernah berjasa baik di daerah maupun secara nasional. Yang kami hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan partai politik, sivitas akademika, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan paguyuban etnis yang ada di Kota Kendari. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, yang saya hormati segenap jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Kendari, rekan-rekan pers, hadirin undangan yang sama berbahagia, dan tidak lupa yang juga sama-sama kita cintai dan banggakan, seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Mengawali sambutan ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menghadiri sidang paripurna DPR Kendari dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tahun 2021. Pelaksanaan sidang paripurna ini dengan modal rapat virtual atau tatap muka dan virtual menjadi tradisi baru dan sekaligus menjadi solusi efektif dalam upaya memberikan layanan prima bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Praktek ini sekaligus menjelaskan komitmen adaptif pemerintah Kota Kendari dan seluruh jajaran termasuk DPRD Kota Kendari dalam menghadapi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia dan juga kita tidak terkecuali di Kota Kendari. Karena itu, ikhtiar ini sejatinya tidak mengurangi kedalaman pemahaman kita akan makna peringatan dan nilai-nilai patriotisme para pahlawan syuhada bangsa yang telah rela mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Dalam konteks itulah, kita semua berharap agar momentum peringatan yang dikemas secara bersahaja dengan mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini semakin menggelorakan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan sebagai pilar hakiki kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Catatan heroik yang terukir dalam sejarah panjang perjuangan para pejuang tanpa pamrih harus tetap terpatri dalam hati dan sanubari kita masing-masing sebagai penerus pejuang kapanpun dan dimanapun kita berada. Para pendahulu kita telah mewariskan keluhuran budi pekerti berlandaskan solidaritas sosial dan keagungan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Warisan fundamental yang mengajarkan pentingnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Titisan edukatif yang membimbing kita untuk sanggup mengeliminir sekat-sekat konvensional baik ekonomi, sosial maupun budaya, seraya mereduksi pertentangan, peran intern dan antar anak bangsa yang sesungguhnya cinta damai. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, melalui rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, izinkan pula kami mengajak segenap warga Kota Kendari untuk melakukan refleksi perjalanan kehidupan bangsa kurun waktu 75 tahun. Dari penelusuran itu akan terungkap betapa banyak kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan aktivitas produktif tentunya, sesuai peran dan tanggung jawab kita masing-masing, baik secara struktural maupun secara fungsional. Pandemi COVID-19 ini telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sistemik. Dunia usaha pun dengan sangat terpaksa harus melakukan rasionalisasi, baik itu jumlah tenaga maupun dalam operasionalnya. Akibatnya, jumlah pengangguran menunjukkan tren peningkatan.
dan juga melambungnya angka kemiskinan. Padahal kondisi seperti ini tentu berpotensi mengganggu stabilitas keamanan sosial yang juga menjadi modal esensial bagi kontinuitas pembangunan daerah kita yang kita cintai. Alhasil, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat kerjasama, sinergitas dan dukungan praktis segenap stakeholder, lingkaran yang kemudian kita pandang kusut tersebut dapat kita urai secara bertahap dan alhamdulillah bisa menghindarkan kita dari gejolak sosial, dan kemudian kita juga yakin insya Allah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ujian ini dapat kita lalui bersama. Salah satu hikmah di balik musibah ini adalah munculnya kesadaran kolektif untuk saling membantu, saling menguatkan, saling memberi manfaat dalam ikhtiar membentuk ketangguhan, imunitas, dan ketangguhan iman kepada Yang Maha Kuasa. Ikatan persaudaraan senasib sepenanggungan seperti ini menjadi energi positif bagi kita semua, segenap warga Kota Kendari, untuk turut berperan aktif dalam rangkaian pembangunan ibarat jarum dan benang yang saling merekatkan. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, di tahun 2021 ini juga merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Kendari periode 2017-2022 dalam rangka memenuhi target perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Kendari, terus berupaya mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam dan seluruh potensi yang ada di wilayah ini. Proses pembangunan tersebut bertumbuh pada prioritas pembangunan Kota Kendari dengan beberapa konsep prioritas. Yang pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik. Tentu harapannya agar hasil-hasil pembangunan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah Kota Kendari menerapkan strategi sinkronisasi program dan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun dari berbagai sumber lainnya. Manajemen pengelolaan keuangan daerah senantiasa disandarkan pada kualifikasi Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia, dan alhamdulillah kota kita, Kota Kendari, dinobatkan sebagai penerima penghargaan wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun berturut-turut. Penanganan stunting sebagai upaya optimalisasi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat terus digonjot dengan melibatkan berbagai sektor. Indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Kendari pun sukses bersanding dengan daerah-daerah lain di level nasional pada angka 83,53. Dalam hal penanganan urusan anak, Kota Kendari juga dinobatkan sebagai pemerintah yang mampu mencapai predikat Nindya oleh pemerintah pusat. Sebagai pelayanan masyarakat, integritas ASN terus kita lakukan perbaikan, lakukan pembinaan secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut dengan menerapkan sistem merit. Upaya penanganan banjir dan penanganan kawasan kumuh terus dilakukan berbasis kolaborasi dengan berbagai pihak. Data-data menunjukkan bahwa beberapa titik yang selama ini menjadi wilayah banjir dan genangan air sudah sangat jauh berkurang. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, rekan-rekan Forkopimda, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan segenap jajaran masyarakat seluruh lapisan di Kota Kendari, bahwa seluruh kerja keras kita, seluruh dedikasi yang telah kita tunjukkan, alhamdulillah mampu mengantarkan kita pada peringatan 79 tahun Republik Indonesia. Tentu hal ini harus terus kita pertahankan, kita jaga, dan kita lestarikan. Semoga seluruh upaya kita dan kerja keras kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya kepada Tuhan jualah kita menyerahkan segalanya. Semoga dalam setiap langkah dan semangat kita dalam membangun daerah ini senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya saya mengajak seluruh hadirin
yang terhormat dan segenap warga Kota Kendari untuk bersama-sama mendengarkan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebentar lagi. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, mari tumbuhkan semangat untuk bersama membangun daerah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan acara ini, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya rapat Paripurna DPRD Kota Kendari saya sorsi untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Wali Kota Kendari, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, unsur Forkopimda, Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Ketua DPRD Kota Kendari, silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Pas 2000. Teman-teman hadirin yang saya hormati Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno dan Bapak Hamzahar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kal beserta Ibu Mufidah Yusuf Kal. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para ketua umum partai-partai politik. Yang saya hormati hadirin saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah.
ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktek demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Program Keluarga Harapan PKH
kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy, dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan, transformasi menuju energi baru terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri. Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program Bangga Buatan Indonesia. Pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak, utamanya lembaga-lembaga negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang. Keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi kerjasama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini. Saya mengapresiasi para anggota MPR RI dengan program 4 pilarnya yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, sudah baru saja kita ikuti bersama pidato Presiden Republik Indonesia, laporan kinerja lembaga-lembaga kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ketua Tim Penggerak DKK Kendari, Ibu Ketua DPRD Kota Kendari, silakan kembali ke tempat. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesai kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka skor rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Bimas Kementerian Agama Kota Kendari. Kepada Bapak Marwijit SOSI, MPD, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita tundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian hajatnya kita, terutama rapat paripurna ini, senantiasa mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkenankan saya untuk memimpin doa sesuai dengan syariat Islam, dan bagi yang non-muslim supaya menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, dalam ridhamu kami bermohon, semoga acara rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Engkau rahmati dan Engkau ridhoi, sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Allahumma ya Jabbar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersama waktunya dengan tahun baru Hijriah,
Tanamkan semangat juang ke dalam jiwa kami untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan karya-karya positif. Dan hijrahkan kami ya Allah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi, demi terwujudnya Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Allahumma ya salam ya mukmin. Dalam kondisi ketidakpastian tatanan kehidupan kami saat ini karena masih adanya pandemi COVID-19, kami sadar ya Allah akan kelemahan dan ketidaksanggupan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan petunjuk dan kekuatan-Mu ya Allah agar kami bisa terlepas dari ganasnya virus yang mematikan ini. Sembuhkan saudara-saudara kami yang lagi terpapar olehnya, dan angkatlah virus ini dari kehidupan kami agar kami benar-benar merasakan nuansa kemerdekaan yang hakiki dengan melaksanakan aktivitas secara normal. Allahumma ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Dewan serta undangan yang saya hormati. Dengan selesainya kita mendengarkan
bersama lagu Bagi Negeri. Maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna hari ini saya tutup dengan resmi, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota beserta itu, unsur Forkopimda, Saudari Sekda atas kehadirannya di ruangan ini, serta para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari yang telah mengikuti secara virtual melalui Zoom meeting acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya acara penutupan secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Kendari, maka selesailah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada Ketua dan ketua-ketua fraksi dan AKD dan tugas-tugas yang hadir untuk kita bertemu di ruang rapat pimpinan.